Caranya seperti ini. Ini cara cepet sih dari gua biasanya. Langsung klik aja Ctrl R, lalu kalian ketik firewall.cpl. Langsung enter aja. Lalu kalian akan masuk ke sini, kalian langsung pilih aja advanced setting. Lalu dari advanced setting ini kalian langsung menuju ke Windows Defender Firewall Properties, kalian klik aja. Nah, kalian perhatiin di sini ada sub yang harus kalian dinonaktifkan. Ada domain profile, private profile, dan public profile. Nah, di sini harus kalian matikan ketika kalian menggunakan PC di kantor kalian. Di sini off-kan saja, lalu di sini tab selanjutnya private profile kalian off-kan lagi, dan public profile kalian juga off-kan juga. Pilih aja off, lalu apply, lalu OK, dan selesai. Hello everyone, welcome to my channel bersama gue Didi Kinet. Sebelum mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, pada kesempatan kali ini gue mau bahas pentingnya firewall Windows. Mungkin buat orang awam, firewall Windows itu hanyalah salah satu tools yang ada di Windows yang berlambangkan tembok bata merah yang ada apinya. Namun, banyak orang atau sebagian dari mereka itu tidak mengerti atau tidak tahu apa fungsi dari si Windows Firewall ini. Pada kesempatan kali ini, gue mau bahas pentingnya firewall Windows di PC atau laptop kalian. Oke, sebelum mulai videonya, silakan klik tombol subscribe, like, dan komen. Jika berkenan dan bermanfaat, silakan di-share untuk teman atau saudara kalian. Berbicara tentang firewall Windows atau firewall, sesuai dengan ikonnya, firewall Windows itu adalah salah satu tools yang digunakan untuk memfilter atau untuk mengamankan data dari jaringan luar, baik dari ancaman worm ataupun pengambilan data yang tidak mempunyai otorisasi. Hati-hati. Firewall ini merupakan gerbang utama atau gerbang pertama kali data kalian akan keluar ataupun ada data yang masuk ke PC kalian. Firewall inilah gerbang utamanya. Apakah si data ini berbahaya atau tidak? Nah, si firewall ini akan memfilter. Nah, dari hasil filter itu baru akan diputuskan sama si firewall ini, data ini akan diteruskan ke PC atau di drop atau di delete. Nah, sebagai ilustrasi seperti ini. Ketika kalian ke bank untuk mengambil uang 50 juta rupiah. Sebelum kalian bisa mengambil uang 50 juta itu, ada banyak rules yang harus kalian lewati. Salah satunya ini. Pertama, kalian akan datang ke bank, lalu akan disambut security. Dan si security ini akan menanyakan kebutuhan kalian ini untuk apa. Nah, lebih dari itu, sebenarnya si security ini juga mengawasi kalian. Coba bayangin, kalau misalkan kalian ke bank untuk mengambil uang, lalu kalian berpakaian seperti ini. Kira-kira si security akan melakukan apa? Pasti kalian akan ditangkap dan diamankan. Bahkan mungkin kalian akan dilaporkan polisi. Lalu yang kedua adalah di seluruh area bank itu pasti ada CCTV yang untuk memantau aktivitas semua yang ada di bank. Lalu yang selanjutnya, dari si security tadi, kalian akan diarahkan ke counter mana yang bisa melayani kebutuhan kalian. Nah, ketika kalian sudah sampai counternya, maka kalian akan ditanyain identitas.
seperti KTP atau paspor. Lalu yang kedua kartu si nasabah. Lalu ya banyak lagi akan ditanyain ibu kandung dan bla 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 segala macam. Nah, itu adalah salah satu rules di bank untuk mengambil si uang 50 juta ini. Ketika semua rule itu sudah terpenuhi, maka kalian dapat mengambil uang 50 juta tersebut. Untuk mengambil uang 50 juta itu, begitu banyak rules-rules yang ada yang harus dilewati untuk sampai si uang 50 juta ini bisa diambil ke yang memang berwenang atau berhak. Begitu juga dengan PC kalian. Ketika kalian tidak mengaktifkan firewall, ibarat kata itu bank tapi tidak ada penunggunya. Jadi ketika kalian masuk ke bank, ya udah ambil sendiri aja itu uang. Menurut kalian punya uang 50 juta. Terus di bank itu ada uang miliaran dan di situ nggak ada gitu yang jagain. Apa kalian akan jujur ngambil 50 juta aja sesuai dengan uang kalian? Ya itu hanya kalian dan Tuhan sih lah yang tahu. Oke, kurang lebih sih seperti itu sebagai ilustrasi ya. Kurang lebih seperti itu, makanya firewall Windows itu sangat penting untuk PC atau laptop kalian. Gue tekenin sekali lagi, Windows Firewall itu sangat penting untuk PC atau laptop kalian, terutama yang sering internetan banyak. Salah satunya ketika kalian nonton ini, salah satunya nonton YouTube itu juga internetan, atau mungkin nonton drakor, atau mungkin TikTok, YouTube, atau Instagram, Facebook mungkin, atau hanya sekedar mengakses detik.com dan segala macamnya. Itu adalah salah satu kalian sudah mengakses internet dan ada bahaya di sana. Banyak orang jahat di luar sana yang bisa mengambil data kalian. Makanya Windows Firewall ini sekali lagi gue tekenin, jika kalian ini punya pribadi dan di rumah, itu wajib di on kan, kecuali ada kebutuhan khusus, entah itu untuk sharing printer atau apapun. Cuma ya hati-hati dengan itu. Oke. Nah, ini dia contoh atau gambaran firewall Windows ini di PC kalian. Ketika kalian mengakses internet atau ketika kalian keluar dari si modem kalian atau wifi kalian, ya nggak cuma wifi kalian sih, ya dimanapun itu, seperti mungkin di free wifi, tempat makan free wifi yang mungkin kalian sering nongkrong, atau mungkin di mall yang menyediakan free wifi, ya dimanapun itu. Ketika kalian mengakses si wifi ini untuk akses internet, nah ketika kalian di sini tidak diaktifkan, maka di sini langsung ngelos aja gitu, nggak ada filter. Jadi dari sini nggak ke sini, tapi dari sini langsung ke PC kalian. Jadi si firewall ini tidak difungsikan. Ketika kalian tidak mengaktifkan Windows Firewall, maka data-data di PC kalian akan dengan mudah diambil orang. Di luar sana banyak hacker-hacker ataupun orang yang sengaja iseng untuk mengambil data orang, bahkan mungkin foto atau video kalian yang mungkin pribadi gitu ya, yang nggak ingin di-share ke orang. Nah, si orang-orang ini bisa loh mengambil data di PC kalian. Hati-hati. Makanya penting sekali si Windows Firewall ini diaktifkan. Ketika dia diaktifkan, ketika ini ada gitu ya, nah si data ini kalian mau keluar ini akan masuk dulu ke firewall. Di sini firewall ini nanti akan memfilter lagi apakah datamu yang keluar itu aman atau enggak. Nah di sini akan difilter oleh si firewall ini.
Ketika oke, semuanya sesuai dengan rule, maka akan diteruskan dia ke internet. Begitu juga ketika kalian mau akses gitu kan. Di sini kalian udah akses gitu, misalkan kalian pengen nonton YouTube gitu, maka kalian di sini akan request, akan datang paket gitu. Dari sini kalian pengen nonton YouTube, nah di sini request lalu ke internet. Dari internet maka akan masuk lagi ke sini untuk mengirimkan data yang kalian request, misalkan nonton YouTube ini gitu kan. Nah di firewall ini nanti akan difilter. Di sini akan difilter apakah si data ini aman untuk dikonsumsi sama kalian, apakah si file ini mengandung worm ataupun data-data yang memang tidak seharusnya kalian akses. Nah di firewall ini nanti akan mengblok semuanya yang berbahaya untuk komputer kalian, akan diblok di si Windows firewall ini. Makanya si Windows firewall ini sangat penting. Oke ya, kurang lebih untuk di PC pribadi itu seperti ini. Jadi saran dari gua itu wajib diaktifkan atau di on kan. Oke, kurang lebih sih seperti itu gambarannya. Lalu selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah bagaimana untuk mengaktifkan Windows firewall ini, ya kan? Nah sebenarnya Windows firewall ini secara default untuk di Windows 10 atau Windows 7 itu sudah on. Untuk mengeceknya cukup mudah. Ada beberapa cara untuk masuk atau mengecek si Windows firewall ini on atau tidak. Yang pertama adalah kalian masuk ke control panel. Oke ya, untuk membukanya itu kalian tinggal klik start. Kalian tinggal klik start, lalu ketik control panel, lalu enter. Nah, di sini untuk tampilannya, jika kalian tampilnya tidak seperti ini, kalian di sini pilih aja. Karena tampilannya biasanya beda-beda. Untuk standar seperti ini. Nah, kalian tinggal pilih yang small. Jadi di sini nanti akan menampilkan lebih banyak. Nah, di sini kalian langsung pilih Windows Defender Firewall. Kalian langsung klik aja. Nah, di sini di menu ini kalian silahkan pilih turn Windows Defender Firewall on or off. Klik saja. Nah, di sini perhatikan di sini apakah punya kalian turn on atau turn off. Kalau misalkan punya kalian itu turn off, silahkan diklik turn on. Turn on, lalu klik OK. Nah, ini sebenarnya sudah oke ya. Ini sudah oke, sudah ready, tapi ada salah satu cara lagi untuk meng-on-kan atau mengaktifkan sebuah firewall. Sama sih seperti ini kurang lebih. Kalian pilih advanced setting. Kalau tadi kan yang atas, nah yang ini kalian klik aja. Ini adalah cara lain untuk mengaktifkan Windows firewall. Kalian pilih advanced setting. Lalu di sini Windows Defender Firewall Properties. Nah, di sini kalian pilih aja. Klik. Nah, di sini ada 3 tab yang harus kalian perhatikan. Ada domain profile, ada private profile, lalu ada public profile. Nah, semuanya ini harus di-on-kan. Kalian lihat apakah punya kalian off atau on. Jika punya kalian off, silakan di-on-kan supaya PC kalian aman. Oke, on-kan semuanya. On-kan, lalu apply, lalu pilih OK. Nah, setelah OK, ini berarti PC kalian Windows firewall-nya sudah on dan sudah aman. Lalu ada cara satu lagi yang menurut gue itu cepet. Biasanya gue sering pakai cara ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Windows firewall ini. Kalau saya menggunakan cara ini, buka run, lalu langsung ketik firewall,
cvl. Lalu ini akan masuk ke sini. Kalau tadi kan kita cari control panel lalu klik bla 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 bla. Nah, di sini kalian langsung di direct ke menu sini. Tinggal kalian pilih advance, lalu pilih ini Windows Defender, lalu pilih yang 3 ini. Kurang lebih sih sama seperti tadi. Seperti itu, lalu klik apply, lalu pilih OK. Udah, dan selesai. Sesimpel itu untuk mengaktifkan sebuah Windows Firewall dan akan mengamankan PC kalian dari orang-orang jahat di luar sana yang akan mengambil file-file punya kalian, baik itu data yang diakses secara jaringan lokal ataupun untuk mengakses ke internet. Biasanya di dalam sebuah instansi atau perusahaan, Windows Firewall ini sudah ditanamkan di jaringan. Si firewall ini ada servernya tersendiri, di mana server tersebut berfungsi untuk memfilter semua data yang diizinkan maupun tidak diizinkan. Contoh, jika di kantor kalian akan mengakses sebuah aplikasi, entah itu seperti SAP ataupun Accurate ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di kantor kalian yang sifatnya itu ada server dan klien. Ketika kalian akan mengakses aplikasi ini, pasti kalian akan ada komunikasi data dari si server dan PC kalian. Nah, untuk komunikasi data ini dibutuhkan si Windows Firewall untuk off, karena ketika si Windows Firewall ini on, maka PC kalian yang ada di kantor tidak bisa berkomunikasi dengan si server ini. Makanya jika di sebuah instansi atau perusahaan itu sebaiknya dinonaktifkan supaya semua aktivitas itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan semestinya. Lalu contoh yang kedua adalah koneksi printer. Nah, ketika kalian ingin ngeprint dan printernya itu ada di misalkan di rekan kantor kalian, jadi si printer ini tidak ada di mejamu dan kalian pengen ngeprint gitu ke printer yang ada di sana misalkan. Nah, ketika Windows Firewall ini tidak aktif, maka kalian tidak bisa ngeprint. Kenapa? Ya karena antara si print server dan kalian atau PC kalian itu tidak ada komunikasi atau sudah diblok sama si Windows Firewall ini. Makanya kalian tidak bisa ngeprint. Supaya biar lebih jelas, gue ada sebuah gambar yang menggambarkan si Windows Firewall ini di dalam sebuah perusahaan. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk bisa lebih memahami. Nah, ini adalah sebuah gambar di mana menggambarkan di sebuah office. Anggaplah ini sebuah office. Ini sebuah office dan ini salah satu dari kalian. Misalkan di sini kayak ini adalah kalian. Nah, PC kalian ini ketika Windows Firewall-nya ini diaktifkan, jadi kalian tidak akan bisa berkomunikasi antara rekan kerja kalian. Jadi PC kalian tidak bisa terkoneksi ke sini dan PC teman kalian pun tidak bisa terkoneksi ke sini karena si Windows Firewall tadi itu diaktifkan. Tapi ketika tidak diaktifkan, jadi ini akan dengan mudah si file ataupun data yang kalian sharing ataupun data yang kalian ingin sharing gitu, ini akan dengan mudah gitu ya. Dia tidak ada pengecekan di Windows Firewall ini. Jadi ya langsung aja gitu. Jadi langsung ke sini, ataupun mungkin kalian pengen sharing data, misalkan di sini ada printer dan kalian pengen ngeprint ke sini. Nah, ketika ini si Windows Firewall ini tidak diaktifkan,
maka akan dengan mudah kalian ngeprint ke sini melalui si PC yang di sini. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya untuk komunikasi data di local area network atau masih dalam suatu gedung. Nah, yang tadi gue bilang si firewall server itu biasanya di dalam sebuah perusahaan itu sudah di settingkan di jaringan, atau dia ada server tersendiri yang include di jaringan. Jadi ketika kalian akan mengakses data, itu mengakses data keluar khususnya itu akan diblok sama si server tersebut. Nah, si server itu biasanya ada di sini. Jadi ketika kalian akan ada komunikasi data gitu, misal kalian pengen ke internet, jadi di sini nih Windows Firewall tidak ada atau tidak diaktifkan. Tetapi ketika kalian mau keluar atau komunikasi data, kalian akan melewati sebuah firewall di sini sebelum kalian keluar ke internet. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian sudah merequest keluar, maka requestan kalian akan datang ya akan masuk lagi. Berarti dia tidak langsung bypass ke sini, tapi dia akan masuk ke si firewall dulu. Dia akan masuk ke sini. Kalau si firewall ini rulesnya itu mengizinkan atau bisa dibilang data kalian itu aman, berarti ya data ini akan lewat dengan sempurna ke kalian. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya untuk gambaran sebuah firewall di perusahaan. Jadi kalau misalkan di sebuah instansi atau sebuah perusahaan, itu biasanya mereka sudah ada server tersendiri untuk si firewall ini, apalagi kelasnya sebuah perusahaan ya, dimana ada data-data yang sangat penting dan dirahasiakan. Nah, si firewall ini akan mengamankan data-data tersebut. Oke. Nah, untuk menonaktifkan si Windows Firewall ini, misalkan kalian di kantor ingin menonaktifkan, gue punya cara cepat. Biasanya ini gue pakai ketika ada klien gue gitu pengen gue remote dan tidak bisa, dan ternyata setelah gue analisa si Windows Firewall-nya ini on. Nah, caranya seperti ini cara cepet sih dari gue biasanya. Langsung klik aja Ctrl R, lalu kalian ketik firewall.cpl, langsung enter aja. Lalu kalian akan masuk ke sini, kalian langsung pilih aja advanced setting. Lalu dari advanced setting ini kalian langsung menuju ke Windows Defender Firewall Properties, kalian klik aja. Nah, kalian perhatiin di sini ada sub yang harus kalian dinonaktifkan. Ada domain profile, private profile, dan public profile. Nah, di sini harus kalian matikan ketika kalian menggunakan PC di kantor kalian. Di sini off-kan saja. Lalu di sini tab selanjutnya private profile kalian off-kan lagi, dan public profile kalian juga off-kan juga. Pilih aja off, lalu apply, lalu oke, dan selesai. Oke, dari gua cukup sekian. Thank you sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan gue pamit. See you di next video. Bye bye.